Pemerintah akan segera mengumumkan nasib pesantren Al-Zaitun Indramayu setelah ditemukan indikasi penyimpangan dan kaitan dengan organisasi makar NII. Jika akhirnya pesantren asuhan Panji Gumilang ini dibekukan atau dibubarkan, akan ada ribuan santri yang terkena dampak. Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nasib dari para santri? Inilah Top Review. Inilah suasana penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Gambar ini diunggah channel YouTube resmi Pesantren Al-Zaitun tanggal 22 Juni berjudul Penerimaan Santri Baru Al-Zaitun Tahun Pembelajaran 2023-2024. Tampak calon santri masih berbondong-bondong mendaftar ke Al-Zaitun di tengah kontroversi pesantren pimpinan Panji Gumilang ini. Pendaftaran dibuka selama sepekan, mulai 22 Juni hingga 27 Juni, mulai dari jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah hingga pendidikan menengah kejuruan atau aliyah. Mereka mendaftarkan diri secara online maupun offline. Untuk diterima sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Zaitun, dilakukan tes kesehatan dan tes lisan yang meliputi tes wawancara, tes tahfidz, dan tes akademis. Menurut Ketua Pelaksana Penerimaan Santri Baru, semua calon santri diterima sebagai santri Al-Zaitun. Dan seluruh calon santri yang mendaftar ini seluruhnya dapat diterima di Al-Zaitun ini, ya, karena Al-Zaitun adalah pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Namun, dapat dipastikan para calon santri ini berasal dari luar daerah Indramayu. Dari daerah Indramayu sendiri, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu menyerukan agar warga tidak mengirim anaknya menjadi santri Al-Zaitun. Sebab, menurut MUI Kabupaten Indramayu, ajaran di Pondok Pesantren Al-Zaitun menyimpang. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Al-Zaitun. Sebab ketidaksamaan akidah, tidak ada kesamaan cara pandang dalam rangka beribadah, syariat-syariat yang dilakukan oleh mereka. Dari panitia penerimaan santri baru Al-Zaitun sendiri tidak menyebutkan berapa jumlah santri yang diterima di pesantren Al-Zaitun pada tahun pembelajaran 2023-2024. Namun, mantan pendiri Al-Zaitun meyakini bahwa jumlah santri di pesantren pimpinan Panji Gumilang itu menurun drastis seiring menurunnya kepercayaan dari masyarakat. Sekarang kelihatannya nggak sampai. Sekarang paling sekitar 5.000-an lah, nggak sampai gitu. Dan yang terbesar kan orang-orang atau anak-anak dari anggotanya Panji Gumilang. Kalau dulu memang sampai sekali, apalagi angkatan kedua, sekali masuk sampai 2.000-an. Jadi hampir 12.000 pada waktu itu. Kalau sekarang nggak ada lah. Artinya mencapai 5.000 ya Pak? Ya, sekarang udah menurun. Apalagi kepercayaan masyarakat umum tidak ada lagi. Gitu. Nasib pesantren Al-Zaitun sendiri belum diumumkan pemerintah. Apakah dibekukan atau tetap jalan? Menko Polhukam Mahfud MD yang sedianya akan mengumumkan nasib Al-Zaitun Rabu ini memastikan masih belum akan mengumumkan putusan terkait berbagai dugaan penyimpangan dan penodaan agama di Ponpes Al-Zaitun. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD melalui chat WhatsApp kepada tim Metro TV. Jika akhirnya pesantren Al-Zaitun dibekukan, bahkan dibubarkan, maka akan berdampak pada santri yang jumlahnya ribuan. Terkait masalah ini, LSM Setara Institut menekankan pentingnya diperhatikan hak-hak pendidikan hingga keamanan bagi ribuan santri yang belajar di sana. Satu hal lain yang mesti menjadi perhatian pemerintah adalah hak-hak santri dan peserta didik di sana yang jumlahnya ribuan itu. Mereka punya hak atas beberapa hal. Pertama, soal layanan pendidikan, tentu saja. Yang kedua, soal perlindungan keamanan bagi mereka dan keluarga mereka. Yang ketiga adalah soal pemulihan
integritas mereka, rehabilitasi nama baik mereka dan keluarganya gitu. Dalam konteks tindakan pemerintah kemudian menyebut atau menempatkan Al-Zaitun sebagai pihak yang bersalah dan kemudian ada tindakan administratif atau tindakan hukum yang kemudian diambil oleh pemerintah, maka mitigasi dampak bagi mereka itu penting untuk dilakukan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan, pemerintah berjanji akan menyelamatkan nasib pendidikan para santri Pondok Pesantren Al-Zaitun. Di sana itu ada saya kira sudah tidak sekedar pondok pesantren, namun di sana kan banyak santri, banyak siswa yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya, dan itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait, terutama. Memang, nasib santri yang berjumlah ribuan itu harus mendapat perhatian khusus. Sebab, sebagai generasi bangsa, para santri berhak mendapat pendidikan apapun yang terjadi di lembaga tempat mereka belajar.